CV dari beliau. Mohon kami persilakan kepada Bapak Al-Ustadz Maskur untuk menjelaskan tentang moderasi beragama di kalangan muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Teman-teman semuanya yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, lancar semuanya, program-program kerjanya dapat terrealisasi dengan sempurna. SPJ juga mudah-mudahan diberikan kelancaran. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya teman-teman sekalian. Beberapa waktu yang lalu, mungkin udah lama ya, saya diminta sama Al-Ustadz Muhammad Ruslan untuk nemenin teman-teman gitu, bukan ngajarin, enggak, karena kita sedang tidak kuliah ya, kita berbagi informasi saja. Saya diminta untuk menyampaikan, berbagi mengenai moderasi beragama yang ya, kalau adabnya santri kan begitu ya Mas Yusuf ya, kalau diminta sama kiai makan ya manut-manut ya, maka ya saya bilang ya siap Ustaz, insyaallah mudah-mudahan tidak mengecewakan nanti, saya bilang begitu. Nah, yang kedua, kebetulan beberapa tahun belakangan ini saya agak sedikit menaruh perhatian lebih ke moderasi beragama, khususnya dari mulai 2020 itu kan mulai ada kurikulum yang menjadikan moderasi beragama ini salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa di seluruh PTKIN di Indonesia, salah satunya Winwali Songo. Jadi teman-teman yang angkatan sekarang KKN ini tidak mendapatkan mata kuliah itu. Karenanya menjadi saya kok kemudian berhusnuzonnya, salah satu program kerja wajibnya adalah penguatan moderasi beragama gitu. Jadi mau nggak mau moderasi beragama harus disampaikan menjadi salah satu program kerja ya KKN itu. Ini program KKN ini kan banyak banget, ada yang MIT, ada yang DR, ada yang DL, ada yang MLM, ada yang apalagi RIP, apalagi macam-macam lah. Pokoknya dengan program kerja masing-masing, moderasi beragama harus ada. Kenapa begitu? Ya karena kalau teman-teman melek berita, bagaimana kondisi khususnya di Indonesia, umumnya di dunia ini, mengenai model keberagamaan. Nah, kita nggak begitu kerasa lah di Winwali Songo ini, nggak begitu kerasa karena ya dominasi agama, dominasi ideologi, dominasi pikiran itu ada di Winwali Songo, jadi nggak begitu kerasa. Tapi kalau teman-teman keluar nanti sudah menjadi sarjana, insya Allah sebentar lagi ya, nanti akan kerasa bagaimana model beragama ini begitu beragam. Karenanya salah satu yang kemudian saya diminta gitu ya hari ini untuk nge-share adalah bagaimana moderasi beragama itu menjadi spirit
bagi teman-teman yang apa ya, ya disebut sebagai pemuda. Kecuali Ruslan ya, yang lain lahir tahun berapa ini? 2001 Pak. Nah, 2001. 2005 Pak. 2001. Ada yang 2005. 2002 nih Pak. Ya. Sebentar ya, ini nggak bisa share screen ini. Ini kualat saya sama salah satu tokoh yang ada di ruangan ini. Sebentar ya, sambil saya mempersiapkan begini. Jadi kalau mengacu pada apa generasi, ya ada yang memasukkan kalian itu ke generasi Z, ada yang memasukkan kalian itu ke generasi milenial kayak saya. Kalau saya masuknya ke generasi milenial, bukan generasi Z. Generasi Z itu kan dari tahun 2000 ke atas. Ya, anak yang lahir 2000 ke atas itu generasi milenial. Generasi Z. Cara pandangnya itu berbeda. Menyikapi sesuatunya berbeda. Maka beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ketika penguatan moderasi beragama di Fakultas Syariah ya, bahwa latah untuk copy paste share itu saya yakin tidak ada di kalian. Ada informasi tiba-tiba belum dibaca tapi sudah di copy, kemudian di paste, kemudian di share. Itu saya yakin tidak terjadi di kalian, atau kalian ini tidak menjadi pelaku seperti itu. Lebih melek informasi, lebih kritis informasi. Nah, itu generasi Z itu seperti itu. Atau generasi milenial tapi yang lahir di tahun-tahun belakangan. Berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi orang tua kalian deh. Misalnya kalian punya grup keluarga gitu. Kalian punya grup itu, saya hampir bisa pastikan akan selalu ada orang yang demen banget nge-share informasi yang belum jelas gitu. Ya, misalnya ada Quran, ada hadis, ini kira-kira baik di-share di grup keluarga. Itu terjadi. Dan ya itu sebagai salah satu imbas daripada era saat ini, era disrupsi lah ya, kita bilangnya begitu, yang apa-apa serba cepat, apa-apa serba internet, dan orang yang belum siap secara lahir batin menerima kenyataan bahwa sekarang ini apa-apa cepat, apa-apa internet, ya gagap jadinya. Tidak bisa menyaring informasi ini benar apa enggak. Nah, husnudon saya ke teman-teman yang ada di forum Meet ini, kalian, saya kok yakin begitu, kalian lebih punya kritik, punya sensitivitas untuk menyaring informasi yang kalian dapat. Buktinya ya mendingan main game daripada baca berita. Itu indikator utamanya. Berita ini daripada nggak jelas mendingan main game. Itu lebih kalian pilih tentunya ketimbang kemudian membaca berita yang tidak jelas. Nah, salah satu yang kemudian ya menjadi tema hari ini ya kemudian penguatan sebenarnya apa sih? Kenapa sih moderasi beragama ini kemudian sedemikian masif dikampanyekan, menjadi sesuatu yang booming untuk akhir-akhir ini, apalagi tahun 2022 ini menjadi tahun moderasi beragama.
Kementerian Agama menjadi motor untuk kampanye moderasi beragama. Di Nawacita yang Udah mulai guys. Kalian like enggak? Enggak. Loh, sinyalku berarti sinyalku. Kamu udah seringan Enggak. Loh, kamu tadi udah ditunjuk. yang selalu saya sampaikan dimanapun adalah kita munculkan kesadaran diri kita untuk tahu kemudian menyelami apa itu moderasi. Kita harus tahu mengembalikan kesadaran diri kita bahwa kita ini manusia Indonesia yang tinggal di Indonesia, yang mempunyai sekian ribu keanekaragaman, ya entah bahasa, entah budaya, entah adat istiadat, muka, kulit, agama, kepercayaan, yang kemudian itu berimbas pada perbedaan pola pikir. Perbedaan itu perlu kita tanamkan betul di dalam diri kita. Sebab kemudian memaksa perbedaan-perbedaan yang ada itu untuk sama, ya sama saja dengan menyalahi fitrah yang Allah berikan ke kita. Ya, dalam dua ayat Quran ya, Allah nyebutin kan, Allah berfirman bahwa ya kalau Allah berkehendak, ya kita ini dijadikan sebagai umat yang tunggal, umat yang serupa. Tapi kan nggak begitu. Kenyataannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beraneka ragam, beraneka warna, beraneka bentuk. Kok kemudian kita memaksakan untuk menyamakan hal-hal atau perbedaan-perbedaan yang sudah difitrahkan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita menyalahi ketentuan yang ada dalam agama. Nah, konsep untuk kemudian setelah kita sadar bahwa kita berbeda, maka konsep selanjutnya yang harus ada di dalam diri kita adalah konsep kerukunan. Ya, kita berbeda, iya. Tapi apa kemudian perbedaan itu akan selalu kita tonjolkan? Kan tidak. Yang kita tonjolkan adalah, oke, saya berbeda dengan teman saya, tetapi saat ada satu kesamaan. Misalnya, kita ambil saja contoh-contoh ringan, sama-sama senang sate kambing misalnya, sama-sama senang soto. Perbedaan-perbedaan itu tidak perlu kita kemudian munculkan kembali. Nah, konsep kerukunan kalau yang pernah rumuskan oleh Kementerian Agama adalah tri kerukunan umat beragama. Karena apa? Karena kita berdampingan, berteman, bergaul, bersosial dengan orang-orang yang berbeda-beda tadi, termasuk perbedaan agama dan keyakinan. Sebuah anugerah yang wajib lah kalau kita bilang, bukan lagi sunnah, bukan lagi boleh, tapi wajib untuk kita syukuri. Kita ini hidup di negeri Indonesia yang karakternya nanti kita akan sampaikan di bawah berbeda dengan karakter yang ada di negara-negara yang lain. Karenanya hal pertama ini perlu kita munculkan di dalam diri kita. Kita ini orang Indonesia. Kita ini orang yang tinggal di bumi yang Allah ciptakan sedemikian indahnya. Maka kewajiban kita adalah untuk merawat itu. Perbedaan-perbedaan itu di satu sisi ketika dikelola dengan baik, maka dia akan menjadi amunisi kuat
bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Teman-teman bisa cek misalnya rumusan yang dibentuk, yang dibuat oleh pendiri bangsa kita, kan kumpulan dari berbagai aneka warna itu, maka terbentuk Pancasila. Karena Pancasila ini menjadi ideologi bangsa kita yang final. Sudah semua organisasi di Indonesia wajib menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Kita ngambil contoh NU Muhammadiyah dan MUI lah, misalnya kalau mengambil yang organisasi yang baru, dalam berbagai muktamarnya mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu final, sudah, titik, tidak boleh kemudian diganti dengan ideologi-ideologi yang lain. Dan bentuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini juga sudah titik final, tidak boleh kemudian berubah menjadi negara serikat dan lain sebagainya. Termasuk UUD 45 itu sudah, dan aturan turunannya ya, itu sudah menjadi kewajiban untuk kita taati, untuk kita ikuti. Karenanya sekali lagi bahwa kesadaran itu wajib ada di dalam diri kita. Kesadaran yang kedua adalah baik teman-teman yang atau era generasi Z ya, atau generasi milenial, kita namanya era disrupsi, era digital, era yang serba cepat, era yang serba internet. Kita hidup ini nggak bisa lepas dari internet ya. Nah, kita bisa ketemu kayak gini, kita bisa ketemu, bisa seminar, webinar lah istilahnya. Itu kan karena fasilitas internet yang ada. Teman-teman ngisi apa, ngisi KRS, ngisi apa deh, belanja, beli makan, beli keperluan, beli sabun, pakainya internet, pakainya layanan itu. Nah, kita hidup di era ini yang mendisrupsi segala aspek kehidupan kita, dari teknologi, ekonomi, pendidikan, bahkan agama. Teman-teman yang kita semuanya kemarin ngalamin pandemi. Kalau nggak ada internet, bagaimana kita belajar? Maka selalu ada kata mendingan dan daripada, kan begitu? Ya mendingan tetap belajar daripada enggak, meskipun misalnya kemarin online, kuliahnya online, atau kita seminarnya itu online, meskipun nggak maksimal, tapi itu mendingan daripada enggak, kan gitu. Kalau merujuk ke kaidah fikih kan mala yudriku kulluh la yudriku kulluh, nggak bisa dilaksanakan semua, jangan kemudian ditinggalkan semua. Belajar itu ya wasilahnya macam-macam, bisa pakai kelas, bisa enggak. Itu imbas baik daripada disrupsi ini. Kalau dulu orang belajar agama itu harus ke surau, harus ke kiai, harus ke ustadz, harus ke pondok pesantren. Itu zaman dulu. Sekarang teman-teman mau nyari apa deh? Informasi tentang apa? Tentang Dajjal deh. Bisa searching melalui internet. Kalian mau nyari apa deh? Mau nyari misalnya informasi tentang keimanan, bisa kalian dapatkan di internet. Nah, atas perubahan yang sedemikian rupa itu, efek negatifnya adalah mengubah arah kebenaran, atau kalau kita sebut sebagai post-truth. Kalau dulu otoritas keilmuan itu, khususnya agama ya, kita ngomong agama,
otoritas keagamaan itu ya kiai. Sekarang enggak, sekarang sudah berubah. Otoritas itu tidak lagi ditentukan oleh kealiman seseorang. Otoritas itu sekarang ditentukan oleh banyaknya like, view, komen, dan itu kenyataan hari ini seperti itu. Meskipun dalam banyak penelitian termasuk saya nulis di dalamnya bahwa salah satu penyebab utama dari segala tindakan kekerasan atas nama agama itu karena pemahaman keagamaannya yang nggak benar. Kenapa nggak benar? Ya karena nggak bersanad. Kita mau konfirmasi ke siapa? Misalnya dapat berita, dapat informasi, dapat pengetahuan, dapat bacaan yang ada di internet. Kita mau konfirmasi ke siapa? Kalau kita di pondok misalnya, atau di kampus misalnya, atau di musola, di masjid, ketemu langsung dengan kiai, maka kita bisa menanyakan, misalnya kita baca kitab, kita bisa konfirmasi, ini maksudnya bagaimana, ini pemahaman saya begini benar atau tidak. Kalau sekarang nggak bisa. Orang video misalnya di YouTube atau tulisan misalnya di blog, bagaimana kita akan validasi bahwa itu benar? Nah, itu efek imbas-imbas seperti itu perlu kita sadari. Dengan begitu kita nanti bisa menemukan solusinya. Tapi kalau kita acuh, ya sudah, agama ini nanti akan dibawa kemana? Gitu. Apalagi misalnya PPIM UIN Jakarta kemarin belum lama merilis penelitian bahwa anak-anak SMA, anak-anak kuliah ketika ditanya mau nggak jihad ke Afghanistan, jawabannya mau. Dasar definisi jihad gitu. Ini bagaimana sih? Anak SMA ke Afghanistan, mau ngapain sana? Mati konyol, pegang pistol aja belum benar. Apa nggak bisa lah ke sana? Karena memaknai jihad itu mengangkat senjata. Mereka tidak mengubah atau tidak meluaskan perspektifnya bahwa ternyata ya itu imbas politik misalnya, ya, atau ya karena imbas-imbas yang lain. Nah, informasi-informasi itu kan beredar sedemikian rupa di internet. Kalau kita nggak pandai-pandai, kita nggak sadar diri, kita tidak mengetahui bahwa ini kita sedang hidup di era post-truth ini, maka sudah, akhirnya agama ini nanti akan dibawa kemana? Ada setidaknya 3 problem yang kita hadapi bersama di dalam era saat ini, ya problem politik, problem sosial, dan ideologi. 3 ini yang kemudian ya saya catat begitu ya saya catat. Adapun kemudian ada ekonomi, ada budaya, ada sosial, silahkan saja. Ini saya bilang minimal ada 3 tantangan. Pertama politik. Di sana kemudian dibentur-benturkan antara agama dan politik. Maka wacana agama dan negara dari dulu sampai hari ini itu selalu mengemuka. Apakah agama terpisah dari negara? Apakah negara itu tidak boleh mengatur agama? Atau apakah agama itu semestinya menyatu dengan negara? Nah, itu selalu mengemuka. Maka kita juga harus paham sedikit lah, nggak usah banyak-banyak paham tentang politik itu. Di sana, di luaran sana gitu, ada orang yang berusaha untuk mengubah bentuk negara kita, sistem negara kita. Ada mereka di luar sana berusaha untuk bilang bahwa demokrasi ini adalah sistem tauhid, sistem setan, dan sebagainya.
Di luar sana, mereka itu menyuarakan itu. Mereka berdemonstrasi untuk menyuarakan aspirasinya untuk mengganti sistem demokrasi. Ini kan lucu. Mereka menentang demokrasi, tetapi menyuarakan melalui demonstrasi. Ini gimana sih? Kan aneh. Belum ketika ngomong ideologi negara yang kita sampaikan di awal, Pancasila ini sudah final karena intisari agama, ngomong mau konstitusi syariah itu termuat di dalam Pancasila. Mau kita koncei satu persatu, semuanya ada dasarnya di dalam Al-Quran. Di luar sana, gitu, ada orang-orang yang berusaha untuk mengubah ideologi negara kita. Kalau tidak kita pertahankan, ya negara Indonesia ini akan carut marut. Itu problem yang pertama. Yang kedua adalah problem sosial. Karena perubahan situasi, kondisi, ruang, dan waktu, maka kemudian mengubah sistem kehidupan. Tadinya untuk ketemu dosen itu perlu ketemu kampus begitu ya. Sekarang WA. Kan begitu. Kalau dulu konsultasi itu harus bertatap muka, sekarang konsultasi bisa lewat WA, lewat email lah. Nah, email mah jarang ya. WA seringnya. Ya, itu perubahan yang terjadi yang kemudian mengubah juga sistem kehidupan kita. Kita ngomong silaturahim, oke. Akan udah WA. Kan begitu akhirnya kita ngomong. Kan kita sudah telepon, enggak itu tidak kemudian menggantikan kesakralan silaturahim. Nah, perubahan-perubahan itu kemudian membentuk individu, membentuk komunitas, membentuk gaya hidup yang sedemikian berbeda dengan gaya hidup sebelumnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah problem ideologi. Di luar sana, cara mengekspresikan ide itu kemudian beragam. Ada yang berlebih-lebihan, maka kita bilang ekstrim. Nah, beragama kok secara berlebih-lebihan, apapun yang berlebih-lebihan itu nggak baik. Makan nasi aja kalau berlebih-lebihan nggak baik. Minum air putih itu kalau berlebih-lebihan juga nggak baik. Mengonsumsi informasi agama kalau berlebih-lebihan itu juga nggak baik. Berlebih-lebihan secara tekstual maupun berlebih-lebihan secara liberal. Itu problem yang kita hadapi saat ini. Politik, sosial, ideologi. Karenanya kita perlu memperkuat pemahaman kita mengenai apa sih sebenarnya moderasi beragama itu. Gitu. Ya kalau secara definitif teman-teman bisa cari sendiri deh. Saya menyampaikan inti-inti saja bahwa moderat itu secara leksikal, secara bahasa maknanya adalah tengah-tengah, adil, proporsional. Kalau dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah tasamuh, tawazun, i'tidal, wasatiyah. Tadi koreknya bilang kan gimana tadi ya, waja'alnakum ummatan wasato, ya, ummatan wasato. Wasat itu tengah-tengah. Wasat itu ya moderat itu. Maka sama dengan wasit kan. Wasit itu tengah-tengah, nggak boleh memihak. Kalau ada wasit yang memihak namanya bukan wasit lagi. Wasatiyah itu makna yang kemudian dipersamakan dengan moderat. Lawannya adalah tasyadud, hulu, ekstrim, radikal. Itu lawan daripada moderat. Mereka menolak demokrasi. Mereka menolak demokrasi. Nah, itu lawan daripada moderat. Maka kemudian ketika kata moderat itu disandingkan dengan Islam, ini kemudian kita sebut dengan moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu tidak sama sekali dimaknai dengan memoderatkan agama, bukan. Moderasi beragama itu adalah memoderatkan pemeluk agama.
Ya kita ini. Saya kenapa? Kalau moderasi beragama dimaknai dengan memoderatkan agama, agama itu sejak dari awalnya mengajarkan kita untuk moderat. Mending di sini Agama itu mengajarkan kita untuk berlaku adil. Agama itu sejak dari semula mengajarkan kita untuk proporsional. Maka yang dimoderatkan adalah kita. Semua ini sebagai pemeluk agama. Kita dimoderatkan. nanti di kedua di mana sih? Maka moderasi beragama itu maknanya adalah cara pandang. Cara pandang itu ada di dalam ide, di dalam pikiran. Di DPR Sikap. Sikap itu penghayatan. Kemudian perilaku. Perilaku itu perbuatan. Jadi cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu berada di tengah. Sikap, cara pandang, dan perilaku yang adil. Cara pandang, sikap, dan perilaku yang tidak ekstrim dalam praktik beragama. Itu moderat. Maka ada prinsip dan karakter utama di dalam moderasi beragama. Itu yang pertama adalah adil dan berimbang tentu. Adil dan berimbang ini adalah ajaran utama di dalam agama Islam. Ya, adil dalam setiap hal, berimbang dalam segala hal. Kalau kita ngomong ajaran Islam, kita ngomong hukum Islam, ngomong tentang teologi Islam, maka di sana selalu ada peran wahyu dan akal. Maka wahyu dan akal kita posisikan secara seimbang. Kita ngomongin nas, Al-Quran dan Sunnah. Di saat yang sama kita menemukan problematika yang tidak secara tekstual disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka harus berimbang. Kita memposisikan teks dengan konteks. Pemahaman-pemahaman seperti itu harus ada di dalam setiap orang yang ingin disebut telah bermoderasi. Kalau enggak, ya enggak bisa. Dan tujuan atau karakter utama daripada orang yang sudah bermoderasi beragama adalah memanusiakan manusia. Karena tujuan inti daripada agama adalah itu, memanusiakan manusia. Kita nggak boleh memandang manusia karena agamanya. Kita tidak boleh memandang manusia karena status sosialnya. Tidak. Tetapi pandanglah dia karena dia manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan manusia itu karena manusia, bukan karena yang lain. Maka kita tidak boleh kemudian, kita kan pernah sering dengar ya, bagaimana sikap Nabi ketika ada orang Yahudi lewat yang sudah meninggal itu. Kan berdiri, bukan karena dia agama Yahudi, bukan. Tapi karena dia manusia. Walaqad karramna bani Adam, kalau kata Al-Quran ya. Allah itu memuliakan manusia. Karena apa? Karena dia manusia. Maka kalau kita sedang benci banget sama orang, bencinya setengah mati sampai ke ubun-ubun, pokoknya nggak ada celah deh untuk kemudian kita berhusnudzon. Kita kalau ketemu orang itu pengennya mukul, ketemu orang itu pengennya suudzon, kalau ketemu orang itu kita pengennya marah-marah. Maka kembalikan kesadaran itu bahwa kesel-keselnya kita ke orang itu, semakal-makalnya kita ke orang itu, dia itu manusia. Itu nggak ada alasan lain lah, nggak ada alasan lain untuk menghormati gitu. Maka satu-satunya alasan yang bisa kita terima adalah karena dia manusia. Maka apapun bentuknya, apapun kelakuannya, yang kita benci bukan manusianya, tapi kelakuannya saja deh. Yang kita benci itu karena kelakuannya saja deh. Ada koruptor, ada maling, ada penjahat, ada pemerkosa, ada pencabul. Itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kita tidak perlu kemudian ikut-ikutan berkata kasar, karena akan merugikan kita sendiri. Apalagi sampai kemudian main fisik, main tangan. Kalau itu sudah muncul di dalam diri kita, ya jangankan pemuda, anak-anak, orang tua, itu juga akan moderat di dalam kehidupan. Maka kemudian apa? Peran yang bisa kita tawarkan, solusi apa yang bisa kita berikan sebagai bagian daripada pemuda yang hidup di Indonesia,
sebagai pemuda yang beragama Islam yang hidup di Indonesia. Yang pertama adalah tentu memperbaiki cara pandang. Kita perluas pandangan kita perluas bacaan kita perbaiki cara pandang negatif itu menjadi cara pandang yang positif. Kita perbaiki cara pandang yang yang separuh-separuh gitu ya, separuh-separuh menjadi cara pandang yang komprehensif, cara pandang yang holistik, cara pandang yang menyeluruh. Agama Islam kalau dipahami secara sepotong-sepotong ya tentu akan membawa pada pemahaman yang salah. Maka komprehensivitas, keholistikan itu perlu menjadi paradigma kita berpikir. Saya kasih contoh begini deh. Siapa yang muncul di sini ya? Safana Maulidi. Dia perempuan. Maka cara pandang kita adalah cara pandang perempuan. Kenapa kemudian terus hilang si Safananya? Karena dia perempuan, maka cara pandang kita perempuan dong, kan begitu. Kok kita melihat si Safana dengan cara pandang laki-laki, tentu hasilnya salah. Itu termasuk misalnya nanti teman-teman bikin skripsi, cara pandang itu penting. Jangan sampai salah alamat. Misalnya kita lagi ngomongin karena saya backgroundnya syariah ya, saya ngomongin syariah saja. Misalnya hukum pidana murni ya, hukum pidana konvensional. Kita mau lihat pakai cara pandang hukum pidana Islam, insya Allah nggak bakalan ketemu, kecuali hanya menemukan titik-titik kesamaan di asas misalnya. Nah, cara pandang ini penting. Yang kedua adalah kita munculkan, kita sebarkan narasi positif. Di luar sana, Islam ini dipandang sebagai agama yang tidak humanis. Maka kita berikan narasi positif sebaliknya, bahwa pada dasarnya Islam ini adalah humanis, seperti itu. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita berikan adalah kembali ke karakter bangsa kita. Karakter utamanya apa sih bangsa kita ini? Gotong royong, kerjasama, toleransi. Dari dulu, kalau kita mau menghilangkan itu, wah berarti menghilangkan karakter bangsa, menghilangkan fitrah. Dan yang paling penting banget, yang nomor 4, kita selalu mengupgrade ilmu pengetahuan kita. Kita manusia akademisi, maka jangan sampai kita nggak mengupgrade keilmuan kita. Mahasiswa, dosen, nulis makalah kok sumbernya hanya dari internet, maksudnya dari blog, dari Wikipedia, ya itu sama saja tidak mengupdate ilmu, itu tidak memberikan solusi apapun. Maka dengan mengupdate ilmu kita bisa memunculkan komprehensif dalam memandang segala sesuatu. Kita bisa memberikan narasi positif terhadap segala sesuatu, dan kemudian kita bisa memunculkan kembali karakter yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akui Undang-Undang Dasar 1945 dan segala turunannya sebagai undang-undang yang sah berlaku di Indonesia. Dan kita akui bahwa negara kita adalah negara yang berdeka.
tapi tunggal ika, yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita rawat Indonesia dengan cara apa? Dengan mengembalikan karakter bangsa, gotong royong kerjasama. Kita cintai alam kita. Nggak buang merokok silahkan, tapi jangan buang puntung rokok sembarangan. Ada. Silahkan minum es teh pakai plastik, tapi plastiknya dibuang tempat sampah. Dan jangan bakar sampah. Orang ngomong cinta alam tapi bakar sampah itu, saya ngomong bullshit itu. Nggak boleh bakar sampah karena kan merusak kesehatan orang-orang. Jadi kita jaga keutuhan NKRI, di saat yang sama kita lawan segala tindakan yang merusak keutuhan bangsa. Kalau ada usulan-usulan yang ingin mengubah tadi yang saya sampaikan, ya kita harus lawan dengan memunculkan narasi-narasi yang positif. Dan yang paling penting bagi teman-teman, bagi pemuda, bagi kita yang akademisi ini adalah membangun dan berkontribusi nyata bagi bangsa Indonesia dengan karya yang nyata. Maka tadi saya berharap moderator membacakan bukan pamer, enggak, tapi karya-karya ilmiah saya. Biar apa? Biar teman-teman tahu, biar teman-teman terinspirasi bahwa saya selama ini gitu sudah menghasilkan puluhan artikel jurnal. Di 2021 itu lebih dari 10. Yang tadi disebutkan kan cuma 1, yang terakhir doang, dan itu bukan bidang saya, tentang Islamic Bank, bukan bidang saya. Di bidang moderasi beragama ya ada beberapa contoh yang begitu-begitu itu dicontoh. Maka salah satu dari banyak strategi ya yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah memunculkan atau membentuk komunikasi dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu berkecimpung di bidangnya. Nah, silahkan saja nyinyir ya. Ada yang nyinyir di sosmed itu ada. Bergaul dengan orang yang sukses akan ketularan sukses. Itu bohong katanya gitu. Ya silakan saja itu nyinyiran itu silakan. Tapi yang saya amati, yang saya praktekkan, saya bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses terlebih dahulu. Itu memicu semangat saya. Saya hobinya kan nulis. Maka saya mencontoh, saya bergaul dengan orang yang hobi menulis. Bentuk komunikasi, bentuk hubungan, bentuk relasi dengan orang-orang yang sukses terlebih dahulu. Maka kalau nggak ketularan secara langsung kan minimal tumbuh semangat. Jangan fikih doang, tetapi juga tafsirnya. Jangan tafsirnya doang, tapi juga kaidahnya. Tidak fikih, tidak tafsir doang, tapi juga tasawufnya. Tidak tasawufnya doang, tidak fikihnya doang, tapi juga akidahnya. Untuk absen di kolom chat Google Meet. Masyarakat yang tekstual bilang nggak bisa karena tuntunannya KK itu pakai kambing. Itu jadi perdebatan, jadi masalah. Solusinya bagaimana? Ya sudahlah, pakai nalar kias, kurban aja yang katanya wajib begitu ya. Boleh kok pakai sapi. Akekah yang hukumnya cuma sunnah kenapa dilarang?
kan gitu. Anda di saat yang sama nih, kebetulan kemarin kok munculnya macam-macam. Ada orang yang berpindah agama dari Muslim ke Kristen. Dia sadar belum potong kambing korban untuk anaknya sudah meninggal. Boleh apa enggak? Lah kenapa kemudian jadi masalah sih? Tinggal dibilang boleh, nggak ada yang salah juga gitu. Maka kalau punya pandangan yang komprehensif, pandangan yang holistik, maka nanti bisa berpikir secara objektif. Saya kira itu teman-teman sebagai sharing informasi saja mengenai moderasi beragama dan apa sih sebenarnya yang harus kita berikan, kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk membangun nalar yang moderat ini. Saya kira itu. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan dan yang mau ditambahkan, saya masih membuka diri untuk menerima masukan-masukan itu.